Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Febrina Putri Maharani dengan NPM 2316051031 Rek C ingin menjelaskan kembali pembahasan yang telah kita pelajari, yaitu dari pertemuan 9 dan sampai akhir kemarin pertemuan 15. Jadi pertama, dalam pertemuan minggu ke-9 kita membahas tentang pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika ekonomi suatu negara. Untuk mengetahui pentingnya ilmu ekonomi, ada beberapa poin yang melibatkan pemahaman tentang alokasi sumber daya, pengambilan keputusan ekonomi, dan juga dampak kebijakan ekonomi. Pertama-tama, ilmu ekonomi memberikan wawasan mendalam tentang cara sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Kalau di dalam konteks bisnis, pemahaman ilmu ekonomi memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ilmu ekonomi juga dapat membantu kita dalam menganalisis pasar, permintaan konsumen, dan persaingan. Pentingnya ilmu ekonomi juga tercermin dalam kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, ilmu ekonomi berperan dalam memahami ketidaksetaraan ekonomi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, ilmu ekonomi tidak hanya relevan di tingkat individu ataupun bisnis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan perkembangan ekonomi suatu negara secara berkeseluruhan. Pada pertemuan 10 kita membahas tentang ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas fenomena ekonomi dalam skala yang sangat besar. Fokusnya pada aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal maupun moneter. Inflasi sebagai kebijakan kenaikan harga barang dan jasa juga menjadi fokus penting dalam ekonomi makro. Dengan kebijakan moneter seringkali digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Pengangguran adalah aspek lain yang dikaji dalam ekonomi makro, di mana analisis terhadap tingkat pengangguran memberikan gambaran mengenai kesehatan ekonomi suatu negara. Selain itu juga, ekonomi makro mempertimbangkan neraca perdagangan, nilai tukar mata uang, dan hubungan ekonomi antar negara. Fenomena global seperti krisis ekonomi dan integrasi pasar menjadi fokus analisis pada bidang ini. Dengan memahami variabel dan interaksi kompleks di tingkat makro, ekonomi makro membantu untuk meramalkan tren ekonomi, menyediakan panduan bagi pembuat kebijakan, dan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengelola dan mencapai stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Ke-11 kita membahas di kelas tentang pro dan kontra game online serta pajak-pajak dari game online. Pro kontra game online ini menjadi perdebatan yang sangat kompleks di hak layak masyarakat. Dari sisi positifnya, game online ini bisa menjadi suatu hiburan yang produktif, membangun komunitas, dan menyediakan peluang ekonomi seperti turnamen e-sport dan pekerjaan di industri game. Namun, aspek negatifnya mencakup potensi ketergantungan yang berlebih, seperti dampak kesehatan mental dan resiko ketidaksetaraan. Beberapa berpendapat juga bahwa game online itu sangat menyita waktu, padahal waktu itu bisa dihabiskan untuk aktivitas lain. Di kelas kita sempat debat tentang pajak. Menurut saya, penerapan pajak game online itu bisa dianggap sebagai langkah untuk memperoleh dana tambahan negara. Namun, resikonya itu melibatkan perubahan perilaku konsumen dan mungkin mengurangi daya saing pada industri game. Pentingnya untuk kita mempertimbangkan keseimbangan antara memungut pajak dan mendukung pertumbuhan industri adalah hal yang krusial. Dengan menggunakan strategi pajak yang cerdas dapat menghasilkan pendapatan tambahan tanpa menghambat potensi inovasi dan perkembangan di sektor game online.
Pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang boykot produk Israel dan dampaknya terhadap Indonesia, khususnya Lampung. Pembahasan tentang boykot produk Israel saat ini sangat menjadi sorotan global. Kita bisa mengekspresikan keprihatinan dan solidaritas dengan Palestina. Dampaknya di Indonesia, khususnya di Lampung, menciptakan perdebatan yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagian melihatnya sebagai tindakan moral dan politik yang mendukung hak asasi manusia, sementara yang lain skeptis terhadap efektivitasnya. Boykot dapat berdampak pada ekonomi Indonesia dengan potensi menurunnya perdagangan dan investasi. Namun, beberapa warga Lampung dapat sangat merasakan dampak sosialnya yang lebih langsung, terutama jika mereka terlibat dalam sektor ekspor atau memiliki keterkaitan dengan produk tertentu yang terkena dampak. Sementara itu, dukungan terhadap boykot juga mencerminkan gerakan solidaritas global dan kepekaan terhadap isu konflik internasional. Hal ini dapat memicu perdebatan lebih lanjut tentang hubungan luar negeri Indonesia dan peran aktif warganya dalam mendukung perjuangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Pentingnya adalah dialog terbuka dan inklusif di antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memahami dampak tersebut, sebenarnya dari boykot produk Israel dan bagaimana Indonesia, khususnya warga Lampung, dapat merespon secara bijaksana terhadap isu yang sangat kompleks ini. Pada pertemuan ke-13 kita membahas tentang ekonomi hijau. Ekonomi hijau merujuk pada pendekatan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan memperhitungkan dampak ekologis dalam kebijakan ekonomi. Dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Pilar utama dalam ekonomi hijau melibatkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan ini menciptakan peluang untuk sektor-sektor seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Selain aspek lingkungan, ekonomi hijau juga menawarkan potensi penciptaan lapangan baru dan peningkatan inovasi. Keberlanjutan ekonomi menjadi landasan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan membangun masyarakat yang lebih adil. Meskipun banyak sisi positifnya, ada juga tantangan dalam menerapkan ekonomi hijau ini. Seperti biaya awal investasi yang tinggi dan perubahan dalam paradigma bisnis. Namun, manfaat jangka panjangnya yang melibatkan pengurangan polusi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim menunjukkan nilai penting ekonomi hijau dalam konteks global maupun lokal. Dan pertemuan terakhir adalah kita membahas tentang ekonomi biru. Apa sih ekonomi biru itu? Ekonomi biru adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut dan kelautan. Dalam hal ini, lautan dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang sangat penting, dengan penekanan pada keberlanjutan, konservasi, dan pemanfaatan yang bijaksana. Pendekatan ini mencangkup berbagai sektor, termasuk perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan industri kelautan. Aspek penting dari ekonomi biru adalah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan stok ikan. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dari laut seperti energi ombak dan arus laut menjadi fokus penting kita saat ini dalam upaya mencapai transisi energi yang lebih berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata kelautan juga menjadi bagian integral dari ekonomi biru.
Dengan merawat keindahan dan keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru menciptakan peluang ekonomi lokal melalui pariwisata, penyelaman, dan kegiatan kelautan lainnya. Melalui pendekatan ini, ekonomi biru tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, tetapi juga menjaga integritas ekosistem laut. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ekologis dan kegiatan ekonomi, ekonomi biru mengejar harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut. Baik, segitu saja penjelasan saya dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.